Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 16 kelompok 1 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan memaparkan tentang anti korupsi. Anti korupsi sendiri terbagi menjadi dua materi, yaitu sadar anti korupsi dan semakin jauh dari korupsi. Dampak perilaku dan tindak pidana korupsi yaitu akan merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Dalam tata ekonomi sendiri mengakibatkan pemborosan sumber-sumber. Dalam tata sosial budaya mengakibatkan ketimpangan sosial. Dalam tata politik akan mengakibatkan ketidakstabilan politik. Dalam tata administrasi akan mengakibatkan tidak efisien. Adapun pengertian korupsi yaitu menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu ada tindak pidana korupsi, antara lain kerugian keuangan negara, gratifikasi, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Niat semangat komitmen anti korupsi itu diwujudkan dalam kesadaran anti korupsi yang terdiri dari tujuan hidup dan kesadaran hidup harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada Indonesia bebas dari korupsi, yakni dengan sistem integritas nasional yang terdiri dari integritas nasional, integritas pilar, integritas organisasi, dan integritas individu. Bahasan anti korupsi kedua yaitu semakin jauh dari korupsi. Semakin jauh dari korupsi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu tunas integritas dan bangun sistem integritas. Yang pertama kita bahas yaitu tunas integritas, yang terdiri dari tunas integritas, penyelarasan nilai organisasi dan anti korupsi serta penanaman nilai integritas. Adapun untuk tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk aspek jasmani dan rohani serta makhluk yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya pembangunan integritas individu yang selaras. Peran tunas integritas yang pertama menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Yang kedua membangun sistem integritas berkat partisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga peluang korupsi dapat tertutupi. Yang ketiga yaitu mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi. Poin selanjutnya yaitu penyelarasan nilai organisasi dan anti korupsi. Saat ini setiap organisasi sudah menentukan nilai dasar organisasi tersebut. Tentunya nilai anti korupsi diharapkan masuk di dalamnya. Penanaman nilai integritas dimulai dari yang paling rendah, yaitu yang pertama kesediaan atau kesadaran terhadap integritas adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh integritas dari orang atau kelompok lain. Yang kedua yaitu identifikasi, terjadi apabila individu atau kelompok meniru integritas individu seseorang atau kelompok orang lain. Yang ketiga yaitu internalisasi, terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku penuh integritas.
Kemudian selanjutnya ada bangun sistem integritas, terdiri dari reframing culture, shading of integrity, dan sistem integritas organisasi. Yang pertama, reframing culture. Ya, salah satu contohnya ialah upaya mengubah orientasi dari perilaku korup yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur yang membentuk kolusi adalah perilaku, ucapan, pemikiran, emosi atau paradigma, atau kita sebut dengan konten dilakukan perubahan atau dikembalikan orientasi konteks menjadi gotong royong yang sebelumnya telah menjadi budaya di Indonesia. Selanjutnya, shading of integrity, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Kemudian sistem integritas organisasi terbagi menjadi leadership risk, pengendalian dan penyelarasan organisasi, komponen sistem integritas, dan yang terakhir kematangan praktek. Penerapan anti korupsi di unit kerja saya, yang pertama disiplin, yaitu dengan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, adanya rasa malu, yaitu merasa malu apabila berbuat tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, berkata jujur, yaitu dengan terus terang terkait sejauh mana proses pengerjaan tugas yang diberikan. Yang keempat, yaitu menjalankan amanah, yaitu dengan menjalankan tugas yang telah diperintahkan oleh atasan. Dan yang kelima, yaitu menolak segala perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi, yaitu dengan tidak menerima suap dalam menjalankan tugas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.